Ya, teman-teman, hari ini tanggal 16 bulan 12 ya, di sesi perdagangan terakhir, penutupan berarti teman-teman ya. Dan seperti biasa kita akan menghitung harga wajar sebelum kita mengupdate emiten punya teman-teman ya. Metode yang saya gunakan metode yang paling sederhana ya. Banyak metode, silahkan teman-teman ikutin metode yang lain juga, dan silahkan untuk diperbandingkan. Jadi nanti teman-teman ke depannya bisa menentukan berapa sih harga wajar yang paling cocok buat teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Untuk harga wajarnya silahkan, ini ada rumusnya, dan kita akan menghitung harga wajar untuk Demas ya, Pura Delta Lestari. Kemarin sudah dihitung kuartal 2 aja, sekarang kuartal 3 nya ya. Karena tidak bagiin dividen ya, tahun ini tidak bagi dividen karena lagi menunggu sisa-sisa uang yang akan diberikan untuk investasi mereka itu ya. Oke teman-teman, sepertinya Demas tidak melakukan tindakan yang signifikan ya. Untuk setelah pembagian dividen, kirain saya kan mau ke atas ya, ternyata tidak dimanfaatkan. Itu mungkin sedikit lagi akhir tahun yang mungkin adalah kenaikan untuk sementara ya. Baik, di kuartal 3 8 miliar ke 320, artinya ini sangat meningkat, sangat pesat sekali teman-teman ya untuk kuartal ini ya. Terus untuk kuartal 2 nya dari 444 miliar ke 437 ada penurunan. Kuartal 1 155 ke 366, artinya ada peningkatan. Kita revenue kuartal 3 bagus teman-teman, ada 15 ke 485. Harusnya ini luar biasa gitu ya. Berarti si marketingnya keren ya. Kuartal 2 nya 745 ke 655 menurun. Terus kuartal 1 224 ke 549, artinya meningkat ya. Jadi secara kuartalan kuartal 1 sama kuartal 3 itu bagus meningkat ya. Jika penurunannya sedikit teman-teman ya. Untuk EPS nya ada 35 perak. Untuk revenue udah tadi revenue ya. Udah tadi revenue, sekarang PRS nya 4.28, artinya di bawah 5, sangat murah banget. Terus untuk PBP nya 1.05 karena tidak bagian dividen ya, cenderung agak, kalau Demas agak murah teman-teman untuk segini ya. Karena cenderung karena dia tidak bagian dividen aja, jadi cenderung menurun ya. Karena berharap banyak, mungkin ya si bandar juga pinginnya seperti apa, kita lihat nanti ya di lukisan market maker. Terus untuk PR rasio untuk harga bukuan 145, sekarang 153. Terus untuk harga buku udah. Terus untuk DER-nya cenderung 0 teman-teman, tidak punya hutang. Ada nggak hutangnya? Ya 0. Terus untuk ROI-nya 24, keren banget teman-teman, 14,64, luar biasa ya. Hampir 2 kali ya, 1 kali lipat lah, 1 kali lipat dari standarnya. Karena ini tidak bagi dividen teman-teman ya. Kita lihat untuk cash-nya. Cash-nya 1,9 triliun dan equity-nya 7 triliun. Tidak punya hutang, punya cash 1,9. Terus kembali habis investasi ya, harusnya secara perusahaan sehat ya. Sehat banget ini teman-teman. Apalagi sekarang lagi murah di 4,28. Baik, kita akan hitung berapa sih harga wajar untuk Demas ini untuk saat ini ya. Baik, ini ada TTM-nya 3579 dikali PR rasionya berapa? 3 tahunan 7.31, tuh lumayan teman. Kalau sekarang 5 ya. Kalau sekarang 4,28, berarti sekarang lagi murah teman-teman, lagi murah ya. 7.31 berarti 3 ada 3 kali lagi gitu ya dari harga sekarang. Oke teman-teman, kita hitung aja 7.31 ya. 7.31 berapa? 261 teman-teman ya. Sekarang ya lagi murah 261 ya. Terus untuk PBP, kita lihat PBP untuk mainnya berapa nih, tengah-tengahnya untuk PBP-nya selama 3 tahun 1.36 dikali harga buku. Harga bukunya itu 14524, 145.24, 197. Nah, kita pindahin dulu, kita bercerita nanti. Nah teman-teman, udah ketahuan ya, sekarang itu harga wajarnya meningkat ya dari 217 ke 261 ya. Signifikan, lumayan naiknya. Terus dari PBB nya 190 ke 197, meningkat 1 poin doang. Nah sekarang bagaimana? Sekarang lagi downtrend, biarin aja teman-teman, jangan melawan ya. Jangan melawan karena kekuatan kita tidak akan besar itu melawan mereka ya. Biarkan mereka pinginnya seperti ini ya. Dimana mereka ada pembuangan, di situ ada yang menerima. Jangan sampai kita menerima
tapi ketidakpastian ke bawahnya kita tidak ada teman-teman ya. Walaupun sudah saya kasih tanda-tanda untuk penurunannya di angka 151 nih teman, udah kesentuh sama shadow, biarkan aja dulu ya. Biarkan dulu CMA 10-nya berada di atas candle, nanti setelah dia pelan-pelan ada sideways baru dia sudah mendusty ke bawahnya. Mungkin disitulah saatnya kita untuk entry ataupun lihat situasinya apakah si bandar foreign nguasain lagi atau enggak gitu teman-teman. Soalnya sekarang ini kemarin tanggal 12 itu sangat pembuangannya sangat luar biasa teman, untuk foreign tanggal 12 ya. Loh, sekitar 6 miliar teman-teman dibuang sama si Cece ya. Si BK juga ngebuang, cuma si BK sedikit ya. Cuman ada yang nerima, dan siapa yang nerima untuk tanggal ini teman-teman ya? Ada si YP teman-teman kita yang nerima ya. Udah lebih baik teman-teman kita atau teman-teman yang melihat video ini lebih baik tunggu dulu teman, tunggu dulu, biarin aja dia meneruskan perjalanan mau kemana, silahkan aja. Nanti teman-teman yang nanti ngambilnya setelah MA10 di bawah candle teman-teman ya. Perhatikan untuk posisi dulu teman-teman, posisi selama 10 tahun. Nih, jarak ya, jarak dari sini 10 tahun ini. Nah, kemarin sudah menyentuh harga murahnya di angka 147. Beberapa kali sudah menyentuh harga paling murahnya di bawah ya, di bawah garis kemurahan. Nah, ini mudah-mudahan sih dia bisa menembus City lagi ya, untuk menembus PR ini. Biasa kalau yang saya tandain itu PR teman-teman ya. Nah, ini sedikit lagi teman-teman, lagi downtrend ya, walaupun kemarin di bagian dividen, sekarang mungkin dipaksa untuk tidak bagian dividen juga karena ada investasi yang lebih memungkinkan untuk kedepannya mungkin ya teman-teman ya. Kita berpikir positif aja karena secara LK juga Demas ini bagus teman-teman ya. Secara LK bagus, harga wajar juga masih terus ke atas gitu kan, jadi kemungkinan ke atasnya ada. Kalau teman-teman percaya dengan fundamental ya silahkan gitu teman-teman ya. Nah, cuman target saya itu untuk penurunannya ada di angka 151 ya. Itu ada target penurunannya, mudah-mudahan sih ini ketembus ke sini ya. Biarkan aja dia ketembus dulu gitu ya, biar enak lah teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau mau ngambil tunggu aja emas 10 di bawah candle ya. Terus untuk kenaikannya ini akan sementara teman-teman di angka 160 167, kita biarin aja. Secara fundamental juga baik. Nah, dan cenderung bagus ya. Ini target saya itu 170 teman-teman, belum tercapai dari bulan 8, 9, 10, 11, 12, sekitar 3 bulan baru tercapai. Padahal ini hanya memperebutkan hanya berapa poin doang teman-teman ya. Kalau teman perhatikan ini hanya merebutkan berapa poin doang, cuma 11% doang. Cuma karena di sini biasanya orang-orang itu hanya pingin punya dividennya aja kan, dividennya lumayan teman-teman ya. Nah, kembali sejak dia tidak bagian dividen mungkin sengaja diturunkan dulu gitu kan. Ini saya pikir sih ini sengaja diturunkan dulu biar si si foreign itu bisa jualan dulu gitu kan, mumpung ada yang nampung, karena berpikirnya wah lagi murah nih, lagi murah nih gitu kan. Pasti berpikirnya seperti itu. Padahal kita hanya memperebutkan cuman 11% aja dulu gitu kan ke target pertamanya. Oke teman-teman, untuk Demasnya seperti itu ya. Jadi ini lagi ada pembuangan dulu. Kita lihat ini ada tarikannya teman-teman. Kita lihat nanti untuk update-annya ya. Kita lihat untuk update-annya apakah ini ada tarikan dari bandar atau sengaja si bandar lokal ataupun si poin yang nariknya. Kita tidak harus dibantu teman-teman dengan ini 13. Sekarang tanggal berapa? 16 ya. Cece masih melakukan pembuangan teman-teman. 16 nih masih melakukan pembuangan ya. Kita lihat domestik GP ngebuang cuma sedikit. Jadi yang ngebuang ini foreign teman-teman. Perhatikan foreign ngebuang sangat besar, lumayan besar lah, 2,5 miliar ya untuk saat ini. BK juga ngebuang ya. Nah seperti teman-teman untuk Demas seperti itu. Jadi harga wajarnya sekarang sudah makin meningkat. Artinya secara LK sih baik teman-teman ya, cuman lagi turunin ya. Saya bilang kadang-kadang antara bandar, fundamental sama teknikal itu kadang-kadang ada yang berbalik. Oh kenapa katanya fundamentalnya bos, kenapa diturunin? Nah itulah teman-teman. Nah langsung larilah ke bandar lagi jualan. Nah seperti itulah teman, dikait-kaitan aja teman-teman. Padahal teman-teman kalau teman perhatikan gitu ya, kalau kita lihat dari garis besarnya emang ini lagi turun dan sengaja diturunkan. Perhatikan ketika dia sudah turun, dia naik tinggi, ke bawah, Nah, ini sekarang lagi kenaikannya agak lambat gitu teman-teman. Harusnya kalau secara teorinya ini, secara historisnya sebenarnya dia tidak lama-lama naiknya ketika dia ke bawah ke atas. Ini sekarang sudah satu kali di sini ke bawah secara historis, malah ke bawahin lagi. Ya itulah teman-teman, market seperti itu. Mungkin mereka juga tidak mau melawan market ya kan. Market sekarang lagi turun, ya udah turunin aja sekalian gitu kan. Ini tidak dicabut ya teman-teman. Nah malahan ini sudah menunjukkan ada lagi tanda-tanda kenaikan di sini teman-teman ya. Nah
biarkan aja kalau teman-teman mau average ataupun mau ngambil, tunggu aja MA10 nya di bawah candle, itu akan lebih baik lagi teman-teman ya, karena untuk menunjukkan dia akan ke atas, ke arah atas. Dan nanti tunggu pungutan dari bandar lokal dan forex, karena ini bandar lokal dan forex cenderung dia setelah ngebeli malah ngebuang, sebenarnya lokal juga ikutan ngebuang gitu kan. Jadi sedih pembuangan dari bandar lokal dan forex, cuman ada yang nerima gitu aja teman-teman ya. Oke, untuk sementara ini seperti itu. Kuartal 3 ada peningkatan, jadi secara ekal lagi baik. Kalau murun wajar teman-teman ya. Istilahnya setiap saham itu tidak mungkin naik terus, tidak mungkin turun terus, suatu saat akan ada putar baliknya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Lanjut kita ke emiten Cleo, teman Cleo ya. Nah, ini Cleo kuartal 3-nya 79 ke 111 meningkat ya, bagus teman-teman ya. Kuartal 2 65 ke 107 juga bagus meningkat. Kuartal 1 61 ke 103. Artinya nih si Cleo ini lagi bagus teman-teman untuk LK-nya ya. PR ratio 36. Nah, ini bagus apa enggak? 33 artinya sudah kemahalan sekarang, PR ratio sudah kemahalan teman-teman. Kemahalan 3 kali ya. Itu secara PR ratio gitu teman-teman ya. Untuk PBB-nya 9,46. Kita cek PBB-nya berapa? 6.35. Oh, itu udah kemahalan juga sama teman-teman ya. Nah, teman-teman kita lihat untuk revenue-nya 401 ke 681 meningkat, bagus ya. 402 ke 670 juga meningkat. 351 ke 627 juga meningkat. Artinya nih secara revenue juga lagi bagus. Terus untuk harga bukunya 144, sekarang 1370. Wush, keren ya. Terus untuk DR-nya 0,27 ya, lumayan lah, masih sedang teman-teman untuk DR segitu ya. Yang penting jangan lepas daripada 0,5-nya. ROE-nya bagus banget 25,89. Artinya ini 15% lebih dari harga normal, dari ROE normalnya ya. Dia juga bagian dividen 5 perak, lumayan teman, 5 perak juga ya. Sekitar 0,36% ya. Terus kita lihat untuk cash-nya 66 miliar. Equity-nya 1,7 triliun dan hutangnya 470, betul ya, artinya di bawah equity-nya atau di bawah 0,5. Langsung aja ya, EPS-nya berapa ini? 3751. 37.51 dikali dengan PR ratio rata-ratanya 33 ya, 33 pas. 33.00 sama dengan 1237 teman-teman, 1237. Sekarang 1300-nya masih mahal teman-teman ya. Kita lihat untuk angka PBB-nya berapa? Maaf, untuk harga bukunya 14489. 144.889 dikali kita lihat untuk PBB-nya berapa? 6.35 ya. 6.35. 920 teman-teman, betul kan? PBB-nya 6.25 kan? Kita hapus dulu deh biar yakin. Ya, betul teman-teman. 6.35 ya. Berapa? Jadinya 920. Kita catat dulu di sini teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, sekarang sudah terlihat ya bahwa harga wajarnya meningkat ya dari 1144 ke 1237. Terus PBB juga meningkat ya, artinya lagi bagus, lagi grow. Cuman kalau beli sekarang ya kemahalan, soalnya di atas 1230-an, 1370 ya, di atas 100 poin. Nah, ini kan karena saya bilang ini beberapa kali naik ke angka tertingginya. Perhatikan tertingginya, siapa tahu untuk ini mau meningkat ke harga atas lagi gitu, karena ini sudah mulai istilahnya kembali itu dijelasin di sini dikuasain bandar. Nah, bandar sudah jualan teman. Perhatikan si Poren sudah jualan ya. Ini Poren sudah jualan ya. Oke, bandar lokal ngebeli tapi Poren jualan. Nah, sudah menyentuh harga tertingginya yang saya gariskan. Cuma sama shadow ya, biarin aja. Berarti belum ketembus teman-teman ya. Kecuali kalau dia tembus, dikit aja ketembus. Udah saya cabut teman-teman ya. Kalau ini belum ketembus ya biarin aja ya. Mudah-mudahan ketembusnya dikit aja gitu, dikit aja. Kalau nggak ketembus nggak jadi masa, biarin aja. Berarti situ harga paling tingginya di situ ya. Jadi teman-teman, walaupun MA10-nya lagi berada uptrend gitu ya, sekarang juga lagi si bandar Poren sudah mulai jualan. Ya, kita tunggu aja bagaimana, apakah dia mau jualan terus sideways atas. Kalau sideways atas jualan tanpa diturunkan, biasanya itu akan kecenderung ke angka yang lebih tinggi lagi. Cuman ketika si bandar Poren ataupun lokal jualan teman-teman ya, tiba-tiba diturunin sambil jualan, itulah tanda-tanda ada
penurunan ya. Perhatikan aja penurunan di angka-angka yang sudah saya gariskan ya. 948, 1184, 1200 itu arah penurunannya ya. Ini juga belum pernah menyentuh ketika turun itu berapa tahun dari tahun 2004 ya. Sekarang berarti di April sekarang. Bulan apa mulai April? Bulan April. Beng ya. Ini udah bagus teman-teman, udah April begini. Mudah-mudahan sih menunjukkan area istilahnya kenaikan terbawah. Ini udah hak prerogatif daripada bandar teman-teman, karena saya sudah tidak punya tahanan lagi di sebelah kirinya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk harga wajar Kaleo dan Demas. Kita sambung lagi nanti untuk update saham emiten punya teman-teman ya. Kita tinggal watchlist dulu. Sekarang sudah mulai pada aktif ya, untuk udah mulai bergerak ya. Apa namanya, detektoris sudah mulai bergerak. Oke, sekian dan terima kasih dan ciao.